caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Moderator, tolong dong, saya belum selesai berbicara. Mohon maaf, Pak Budaya Faisal. kelima mendengar. Pak Syamsul Riyadi masih memiliki kesempatan 1 menit lagi untuk menjawab. Ya, tapi tadi Pak Bagas juga begitu, nanti kok. saya akan berikan kesempatan untuk Bapak mengomentari. Baik, silahkan Pak Syamsul Riyadi. Maksud saya, Pak Faisal dan rekan-rekan mahasiswa ini tidak ada lain pendapat saya. Saya percaya bahwa hukuman yang pantas untuk para koruptor adalah hukuman mati. Hukuman mati adalah hukuman yang sangat berbahaya. Iya. Itu bisa membunuh manusia dan kemanusiaan. Ya, saya yakin pemberantasan korupsi di Indonesia ini sudah bergulir dengan baik. Tapi untuk membuat efek jerah para koruptor adalah hukuman mati. Itu tidak membuktikan bahwa negara kita bebas dari korupsi. Manapun tidak terbukti bebas dari Banyak korupsi. kisah para nabi dan sahabat yang bisa kita petik. Pak Faisal ingin kesempatan kedua untuk koruptor. Aduh Pak Samsul, maksud saya bukan begitu Pak. Kenapa kita berkonsentrasi pada hukuman? Buat saya, tidak dihukum mati para koruptor, itu berarti sama memberikan kesempatan dan kedua. adili koruptor. Saya tahu itu tidak mudah, tapi saya percaya saya bisa melakukannya. Tangkap dan adili koruptor. Kita butuh Harus efek dilakukan jerah, Pak secara Faisal. tegas dan bersamaan. Peti Dan mati kontinu. itu ternyata ditakuti oleh para koruptor di sana. Orang-orang sekarang ini sepertinya tidak takut dengan Tapi korupsi. saya percaya, di negeri ini banyak sekali orang-orang yang cerdas yang bisa membantu saya. Pancung saya, sembelih saya, buka dada saya. Kalau benar-benar saya terbukti melakukan korupsi, walaupun 1 perak, walaupun 1 perak. Terima kasih. Pak Bagas, bagaimana jika nanti Anda tidak menang? Sama aja lah, Ras. Mereka semua cuma bisa ngomong. Kalau saya tidak menang, berarti Indonesia sudah kalah. Pak Bagas, apakah Bapak sudah siap menjadi presiden tahun 2014? Sudah siap. Ya, ini semua hasil kekayaan bumi Nusantara kita. Bagaimana Pak? Harga bawang sekarang gimana? Harga bawang sekarang naik terus Pak. Sekarang 60.000. Kemarin mah 80.000 per kilonya. Tapi kalau itu untuk keuntungan petani nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa Pak. Yang penting kita juga untung. Kemarin kamu yang itu ya? Bagaimana pendapatan Anda sekarang? Pendapatannya stabil. Tapi ya gitu, banyak pungutan liar Pak. Banyak preman di sini. Siapa kepala preman ini? Wah, saya nggak berani Pak. Steve, Ya, Kak. cari tahu siapa kepala preman di sini. Baik, Pak. Kamu urus ya. Baik. Oke, terima kasih. Salam Nusantara. And equality. So that's why people believe in what we call freedom of speech. Alright. Next. Ricky Bagascoro. Kalau gue nggak menang, Indonesia pasti kalah. So tell us, Mr. Bagascoro, why do we in Indonesia believe in freedom of speech? The truth is, we don't. We never did. We tried to, but simply we could not perform.
let me tell you what we believe in Indonesia. We believe in money and power. It decides whether we have the freedom of speech or not. Do you truly believe in what you just said? Yes, I do. Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Alright. Tolong dilengkapi nih. Sayang, makan dulu. Yang kemiskinan, ya. Sama pengangguran, jangan lupa itu korupsi itu. Ingat. Makan, Pak. Yuk. Pak Steve, yang lain suruh makan ya. Ricky sebentar lagi sekolahnya selesai loh, Pak. Terus mau dilanjutkan kemana, Rick? Kuliah nanti aja, Pak. Terus mau ngapain? Ada teman Ricky yang mau pergi ke Papua setelah dia lulus SMA nanti. Dia mau ngajar di sana. Dan Ricky mau ikut sama dia. Ngajar. Kamu selesaikan dulu kuliahmu baru boleh ngajar. Kenapa kamu? Apa kan banyak yang harus dipikirin. Ricky bisa urus diri Ricky sendiri. Ricky mau ngapain setelah lulus SMA nanti. Pokoknya kamu kuliah dulu, titik. Enggak ada tawar-menawar, Rick. Oke, apa nama sekolah Ricky sekarang, Pak? Kita fair-fairan aja. Kalau Papa tahu nama sekolah Ricky, Ricky bakal nurut sama Papa. Di mana Ricky sekolah, Pak? Kamu harus kuliah. Pak, maaf Pak. Ada terkompeti dari Pak Ramadan Nasib. Kamu harus kuliah. Halo. Harus dibicarakan dulu. Nggak usah panik, tenang aja. Ya. Oke. Mas ganteng, kita ini manusia, bukan binatang. Anjing. Itu kan kucing kali. Ram, nggak biasanya pintu kamu terbuka.
Pak Bagas? Berita ini belum tersebar kan? Sudah, Komandan. Media zaman sekarang, Dan. Semua bisa masuk. Harus ketemu Kapolri secepatnya. Asri, kamu awasi kegiatan forensik. Siap. Kamu juga yang menghadapi media ya. Siap. Saya mau kurang dari 3 jam sudah ada laporan di meja kerja saya. Mohon izin bicara sebentar, Dan. Ya. Ini bukan pembunuhan biasa, Dan. Ada kepentingan di sini. Kita sama-sama tidak tahu. Selalu ada kepentingan dalam kasus seperti ini. Yang ingin berita ini disebarkan dan yang ingin dirahasiakan. Sampai ada instruksi, tugasmu adalah mengawasi semua informasi apapun. Yang sudah tersebar dan yang tidak tersebar tidak mengganggu keamanan negara. Mengerti? Siap, mengerti. Laksanakan. Siap, laksanakan. Papa kan udah ada Trianto. Yang kelihatan banyak maunya Papa tolak. Steve. Ya, Pak. Tolong carikan pengacara baru. Baik, Pak. Pak Rahmat sudah tahu? Sudah, Pak. Cawapres minta izin kampanye di Papua, dan beliau sangat yakin Bapak tidak bersalah. Papa jadi saksi kan? Tersangka. Oh. Mama tenang. Karena itu Papa cari pengacara yang baik. Terus keamanan Papa gimana? Sudah. Kita berada di tempat yang paling aman, Ma. Rick. Semua ini akan secepatnya selesai. Rutinitas sehari-hari harus jalan terus. Jangan ada yang berubah. Dan Papa tidak ingin ada yang cari tahu siapa pelakunya. Jangan ada yang sok jadi pahlawan. Jauh-jauh dari media. Karena berita bisa mereka mutilasi. Bad news is good news. Rick, kamu jaga Mama dan Vina sampai semua ini selesai. Ricky. Pemirsa, calon presiden dari Partai Nusantara Bagas Noto Legowo diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Kepala Departemen Keuangan Ramadan Hasyim. Sementara itu, Kepala Resor dan Kriminal Polda Metro Jaya, Henry Sujaro, hari ini menetapkan Bagas Noto Legowo sebagai tersangka. Semua ini pasti jebakan, No. Iya, kalau dilihat dari orangnya. Ada yang nggak mau dia jadi presiden? Yuk. No. Saya mau cek bukti. Kamu periksa siapa yang jaga Pak Bagas di sel, ya? Lapor ke saya. Tapi Nan, tangan bukan bagian saya. Periksa. Assalamualaikum. Salam. Kenalin dulu teman kalian. Ini dilurusin, ya. Baru kita bikin sayapnya. Itu dia bisa. Krisna Dorojatun tuh siapa sih? Kayaknya dari tadi tuh nggak ada habisnya buburnya dia. Lo nggak tau Krisna Dorojatun? Serius lo? Ya, Bowo. Anak calon presiden yang satu ini mah tidak pernah mengenal dunia hukum atau politik.
Tah, legenda hukum seperti Krishna Dorojatun terdengarnya seperti tokoh wayang di kuping dia mah. Isi. Apaan nih? Katanya setelah selesai sekolah mau ikut ngajar ke Indonesia Timur. Jadi Krishna Dorojatun itu siapa? Jawab, Kang. Krishna Dorojatun itu adalah seorang pengacara. Mantan pengacara. Udah tua dong? Masih muda. Tapi dia memilih pensiun dini dan sekarang ngajar di kampus. Lah terus hebatnya dia apaan? Gini. Pernah dengar istilah Rambo Lawyer? Rambo 4? Itu sih film, kan. Intinya gini, Rambo Lawyer itu orang yang menghalalkan segala cara, yang penting kliennya menang. Jadi biasanya pakai cara-cara yang gak etis gitu. Membabi buta, ngerti kan? Tapi Krishna Dorojatun itu persis kebalikannya. 360 derajat. 180 derajat, Bawo. Iya bener. Iya. Intinya, Krishna Dorojatun gak pernah pakai cara curang, tapi gak pernah kalah. Coba kan? Sama sekali. Sama sekali. Nah, justru yang bikin dia keren itu bukan gak pernah kalahnya. Tapi siapa-siapa aja yang pernah jadi klien dia. Orang-orang penting itu? Bukan. Iya. Orang-orang penting atuh, orang-orang penting. Buka pintu, Pak Bagas. Siap, Dok. Pak Bagas, ada tamu. Kamu siapa? Pengacara, Bang. Saya Yudiman, Kepala Penyidik Kasus Pak Bagas. Kami turut prihatin atas kejadian yang menimpa Pak Bagas di sel. Itu sepenuhnya kelalaian kami. Kami minta maaf. Untuk sekarang, kami sudah menambah pasukan penjaga, khusus untuk Pak Bagas.
saya yang tunjuk langsung. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Permisi. Bu Nurul, Bapak sudah bisa temui. Terima kasih, dokter. Pagi ya? Saya Astri. Kamu tuh harus hati-hati loh kalau nulis apa-apa di sosial media. Iya, saya tahu. Kenapa kantor polisi bisa kecolongan gitu? Ada yang mau memperburuk citra kepolisian. Dan ini nggak bisa sembarangan diliput media. Saya nggak akan nulis apa-apa di sosial media. Tapi kenapa bisa kecolongan? Itu berarti ada pihak yang memanfaatin kepolisian. Gini Ricky, musuh Pak Bagas itu musuh Polri juga. Dan ini masalah yang sangat sensitif sekali. Dan lawan kita tuh bukan lawan yang kecil. Ini bukan masalah besar kecil lawan. Tapi berani gak kita ngelawan? Papa cepat sembuh ya. Iya nak. Gimana sekolahmu? Baik. Jangan berhenti melukis kamu ya. Ya. Janji. Iya. Duduk sana ya sayang. Papa sudah tahu apa nama sekolahmu. Papa dan Mama sudah sepakat. Papa akan maju terus. Pak, kenapa sih, Pak? Si Papa udah kayak gini sekarang. Yang bikin kita nggak mati, itu yang bikin kita tambah kuat. Nih, nggak apa-apa. Kamu tenang aja. Oke. Kenapa sih Papa ngotot banget? Kenapa kamu ngotot? Nggak mau kuliah? Dan kamu harus tetap jaga Mama dan Vina. Oke. Janji. Terima kasih. Pemimpin yang buruk itu terpilih karena orang-orang yang tidak memilih. Kalian masih muda, jangan jadi pengecut. Kalian harus memilih dan hidup dengan konsekuensi dari pilihan kalian. Nah, Bang, ada nggak tips buat ngebedain politisi yang baik dan yang jelek? Gampang. Semua politisi buruk. Kalian boleh mengikuti istilah saya, politisi atau negarawan. Kalau politisi cuma memikirkan pemilu berikutnya, sementara kalau negarawan dia akan memikirkan generasi berikutnya. Emang ada apa negarawan di pemilu nanti, Bang? Menurut ente, bro? Ada nggak? Bagas Notolegowo bagus, Bang. Tapi dia lagi kena kasus pembunuhan, Bang. Oh, calon lain mungkin? Si paham, Bang. Faisal Abdul Hamid. Tapi nggak tahu juga deh. Baru-baru ini dia muncul dan berkoar-koar. Ya, seperti memikirkan pemilu, Bang. Faisal Abdul Hamid. Ada yang menarik dari nama Abdul Hamid. Ada yang tahu dari sisi sejarahnya? Ada yang tahu nggak?
Masa nggak ada yang tahu? Kalian boleh jawab asal-asalan kalau mau tahu malu juga. Nah, keren. Kamu tahu atau emang nggak tahu malu? Silakan bro. Nama Abdul Hamid diambil dari Hemedin Massacres. Pembantaian Hamid di sekitar akhir 1800-an. Sultan Hamid kedua yang bertanggung jawab atas kematian lebih dari 300.000 orang Armenia di wilayah itu. Good! Sebentar. Coba, kalau dari sejarah Indonesia, nama Abdul Hamid itu apa? Lo sejarah Timur Tengah aja tahu. Syarif Abdul Hamid Al-Qadri atau Sultan Hamid kedua dari Pontianak. Dia yang bikin itu. Lambang negara kita. Yang setiap hari kalian pelototin dan kalian liatin. Ngerti sekarang? Sekarang kalau kita lihat dari sisi bahasa, apa arti nama Abdul Hamid? Hamba dari Yang Maha Terpuji. Hamba dari Tuhan. Ya, benar. Hamba dari Yang Maha Terpuji. Hamba dari Tuhan. Sangat paradoks sekali kalau kita lihat dari sisi sejarahnya. Nama kalian semua pasti sudah bagus dari sananya. Dan sudah harum dari sananya, sesuai dengan cita-cita orang tua kalian, kan? Sekarang tergantung dari perbuatan kalian. Nama kalian mau harum atau haram. Sejarah yang akan mencatatnya. Permisi bang. Saya Riki Bagasgoro. Krisna Dorojatun. Saya anak dari Bagas Notologo. Oh, ini Laras putri sematawayang saya. Riki. Laras. Enak. Yuk. Kamu mau saya jadi pengacara buat ayah kamu? Saya udah banyak dengar pengacara yang ditolak-tolakin. Bahkan yang nawarin pro bono juga ditolak-tolakin. Pro bono? Ya, maksudnya gratis. Itu biasanya mereka tuh numpang beken. Kasus ayah kamu tuh kasus yang seksi, tahu nggak? Dan biar bagaimanapun, mereka tuh jauh lebih bagus dari saya. Mereka pengacara, saya bukan. Lebih dari itu, nggak ada keinginan buat saya buat balik jadi pengacara, cuma buat kebebasin politikus dari penjara. Negarawan. Menurut kamu? Bang, ayolah bang. Cuma abang yang paling cocok jadi pengacara papa saya. Cari aja lah yang lain. Makan, Rick. Saya nggak akan ngerubah keputusan walaupun dibayar tinggi. Saya minta abang untuk pro bono. Pro bono publico for the public good adalah bantuan hukum yang diberikan secara sukarela. Kamu ngerti nggak sih sukarela? Peraturan pemerintah nomor 83 tahun 2008 adalah bantuan hukum yang diberikan secara sukarela kepada orang yang secara finansial tidak mampu. Saya nggak lihat ayah kamu nggak mampu secara finansial. Papa dijebak, bang, difitnah. Itu kan menurut kamu. Nah, terserah. Saya mau pulang nih. Gak. Oke. Ada seorang ibu sehari-harinya adalah pencari kayu bakar. Suatu ketika dia dalam perjalanan pulang melihat singkong tergeletak di tanah. Ia lapar lalu ia mengambilnya. Sialnya dia ketahuan. Lalu dia membela diri, dia bilang singkong itu udah jauh tergeletak lama di tanah sebelum dia mengambilnya. Menurut kamu? Jawab, menurut kamu gimana? Ibu itu salah. Singkongnya punya orang. Oh. Dia bisa dituduh mencuri. Ternyata yang punya kebun itu adalah anaknya sendiri. Kecuali anaknya ikhlas, tapi ibu itu tetap salah. Oke. Anaknya lalu menuntut ibunya di pengadilan dengan uang sebesar 10 juta rupiah. Kamu hakimnya.
Menurut kamu? Tuntutannya bisa dikurangin. Kamu hakimnya? Saya minta tuntutannya dikurangin. Minta? Kamu hakimnya? Saya akan kurangi tuntutannya. Jadi berapa? 1 juta. Oke, 1 juta. Tapi ibu itu nggak punya uang sebanyak itu. Satu-satunya keluarga yang bisa dipinjemin uang cuma anaknya yang sekarang lagi nuntut dia di pengadilan. Menurut kamu? Sebagai hakim, saya tetap vonis ibu itu bersalah. Kasih tahu sama papa kamu besok. Saya mau ketemu dia. Makasih bang, makasih banyak. Ini kok bisa hilang, Pak? Saya nggak ngerti, handphone, laptop, rekaman CCTV sebelum kejadian kan juga harusnya ada dong. Saya nggak ngerti kayak gini. Mohon izin bertanya, Dan. Kamu mau menanyakan handphone dan laptop milik korban? Iya, betul, Dan. Dan juga rekaman CCTV. Siapa atasnya kamu? AKP Yudiman, Dan. Baik, saya akan koordinasi sama Pak Yudiman. Dan saya akan pastikan rencana kamu dicopot kalau kamu masih menanyakan kinerja saya atau anak buah saya. Paham? Paham, Dan. Mohon izin keluar ruangan. Baik, kita mulai sekarang. Efektif besok, saya ditugaskan ke Makassar. Loh, Dan. Perintah atasan. Mohon izin bicara, Dan. Kamu diam saja. Saya yang mau bicara. Ini kasus besar, Astrid. Kepolisian ingin menangani masalah ini secara lebih serius. Saya harus pindah, karena harus pindah. Sampai ada pengganti dan instruksi berikutnya, kamu ditugaskan untuk menangani kasus ini. Siap, Dan. Mereka pikir kamu hanya boneka pajangan. Kamu turun langsung ke lapangan. Lindungi keluarga Pak Bagas. Acak pelakunya. Tak usah peduli dengan segala macam lingkaran. Laporan tidak harus sama dengan lapangan. Kasih saya berlaporan. Ini perintah terakhir saya. Laksanakan. Siap, laksanakan. Ya. Ya. Pertanyaan yang buat Ricky kemarin itu maksudnya? Oh, ayah cuma mau ngetes aja. Sejauh mana sih pemahaman dia terhadap hukum dan keadilan? Menurut ayah kalau dia benar ya bapaknya pantas untuk dibela. Tapi terus gimana cara neneknya bisa bayar dendanya? Itu pertanyaan selanjutnya. Bisa dipakai untuk menilai seseorang tuh baik atau enggak. Jawabannya apa? Kalau kamu jadi hakimnya gimana? Kalau aku sih, aku bayar pakai gaji aku sendiri. Anak ayah. Itu jawaban hakim yang baik. Tapi menurut ayah, Ricky akan ngejawab gitu juga. Bisa dia pasti. Bisa dia pasti. Kamu tes aja. Ayah apaan sih? Biasanya ayah boleh lihat. Belum selesai soalnya. Terus kalau udah selesai boleh lihat? Enggak. Tetap nggak boleh? Enggak. Oke. Ya. Kamu bikin riset dulu, kasih tahu plus minusnya. Lapor ke ayah. Cowok kan bukan kasus. Nah, siapapun cowok yang ngedeketin kamu itu artinya kasus buat ayah. Oke. Jangan lupa ya, Nak. Ide Pak Bagas tentang pembuktian terbalik itu benar-benar cemerlang. Itu artinya kita bisa sita semua harta yang nggak bisa dibuktikan kepemilikannya, kan? Itu beban pembuktian terbalik. Banyak anggota DPR kena dong ya.
Mungkin. PNS juga banyak harta-harta yang kaget. Dan kita harus berani melakukan itu. Indonesia belum siap dengan itu. Kita harus berani. Belum siap, Pak Bagas. Perlu kedisiplinan tinggi, transparansi total, dan komitmen. Krisna, undang-undang kita sudah ada. Iya. Kita kena melaksanakan seperti yang kamu bilang tadi. Pak Bagas, ini bukan masalah 1 atau 2 periode. Ini masalah puluhan tahun untuk memperbaiki bobroknya sistem hukum kita. Kalau kita sungguh-sungguh memberantas korupsi, ini jalannya. Siapa lagi yang mau melakukan ini kalau bukan kita? Ini bukan masalah main-main, Pak Bagas. Kamu keluarkan saya dari sini. Saya akan buktikan apa ucapan saya, Krisna. Bebaskan Bagas Notologo, betul! Bagas Notologo tidak bersalah, betul! Bahwa Bagas Notologo pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 bertempat di apartemen Garden City Tower A, kamar 426 di Jalan Merdeka, Jakarta, telah sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu Ramadan Hasim. Pengunjung tidak diperkenankan untuk menginterupsi jaksa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Tidak ada! Bagas Notologo tidak bersalah! Setuju! Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti? Saya mengerti. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi? Oh jelas. Saya minta Anda untuk menjawab iya atau tidak. Saya keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Begini Pak Presiden, sebentar lagi pemilu kan akan digelar. Dari hasil polling kita paham bahwa masyarakat masih mengultuskan Bagas Notologo tanpa memandang kasus yang ada. Dan Bagas Notologo masih di atas calon-calon kandidat yang lain. Tapi secara pelan-pelan rakyat akan sadar bahwa rakyat tidak mungkin memilih seorang presiden yang terlibat dalam pembunuhan. Akhirnya akan jatuh kepada Pak Samsul Triadi atau kepada saya. Pak Presiden sebagai ketua partainya Pak Samsul Triadi, saya pikir ada sesuatu yang bisa kita atur, Pak. Sidang kita tunda minggu depan. Selamat siang. Bokap lo orangnya nyentrik juga ya. Tapi itu bukan lambang pengacara. Iya, gue tahu. Itu lambang keadilan. Iya, maksud. Bokap lo tuh emang suka ngetes ya orangnya? Iya, bokap gue tuh kayak susah percaya sama orang. Apalagi sama politisi. Akhirnya sering ngetes calon klien. Tapi tesnya macam-macam juga. Yang waktu itu gue juga baru denger. Rick, jadi akhirnya lo tetap ngevonis ibu tuh salah kan? Iya, kenapa? Tapi dia nggak punya duit, terus dendanya gimana? Dendanya ya gue bayar pakai gaji gue. Ntar depan situ kiri ya. Loh, bukan lurus ya? Temenin gue bentar. Dengar-dengar sini banyak pejabat ya, Pak? Wah, kurang tahu juga deh, Mbak. Iya. Terus lo ke sini.
Tuh kan ada garis polisi. Pintunya aja kebuka. Ada yang jaga lagi. Berarti kita boleh masuk. Ayo masuk. Nggak mungkin ada lagi. Gue yakin semua barang yang ada hubungannya sama kasus bokap lo udah dibawa polisi. Halo. Periksa kenapa anaknya Bagas ada di sini. Baik, siap. Permisi. Mau numpang nanya. Ya. Kalau Jalan Kelapa 2 dari depan situ lewat mana ya? Waduh. Kurang tahu ya. Sebentar Mas ya. Cuy! Jalan Kelapa 2 kemanain? Nggak tahu tuh Mas. Mungkin Mas bisa tanya pangkalan ojek sekitar sini? Pangkalan ojeknya di mana? Sebentar Mas ya. Cuy! Kalau pangkalan ojek kemanain? Saya baru pindah tugas Mas di sini. Kalau yang punya gedung ini Mas tahu kan siapa? Cuy! Mas. Nggak usah. Saya langsung tanya ke manajemennya aja. Makasih ya Mas. Mas, kalau sila 4 Pancasila tahu? Cuy! Kalau kita bisa ngelacak siapa pemilik barunya, paling enggak kita bisa nyari petunjuk. Kita harus bisa masuk ke kantor manajemen gedung. Tapi nggak sekarang. Ya. Ikutin aku. Lu siapa? Mau metong kali ya? Buruan.
Nih, telepon kamu udah disadap dan kartunya udah saya ganti ya. Dan gak ada lagi sosial media. No, teleponnya Ricky udah disadap ternyata. Dan orang yang naik sepeda motor itu, rasanya dia orang yang sama dengan orang yang mencoba membunuh Pak Bagas waktu di sel. Yakin kamu ya? Ya, saya yakin. Siapapun dia, yang pasti dia udah memperburuk citra kepolisian. Dan dia harus kita kejar, No. Hakim, Pak Presiden mengkritik sistem peradilan yang bobrok. Apa tanggapan Anda? Hakim, tahu tanggapannya Pak? Hakim, ada isu kehakiman yang menjatuhkan Pak Bagas. Apa betul Pak? Menurut hasil pemeriksaan Anda, korban meninggal saat itu juga ketika peluru menembus pelipis kanannya. Betul? Iya, betul. Dan jarak antara pistol dan pelipis korban tidak lebih dari 3 meter. Itu menurut hasil pemeriksaan Anda. Betul? Iya, betul. Apa betul perkiraan meninggalnya korban antara jam 8 sampai jam 10 malam? Iya. Maka, dari hasil forensik ini dan kesaksian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaku memang benar berada di tempat kejadian saat diperkirakan korban meninggal. Pak Hakim yang terhormat, sekian dulu dari kami. Saudara penasihat hukum, silakan jika ingin bertanya kepada saksi. Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Apakah benar Anda seorang dokter forensik di bagian Puslap 4 Polri? Iya. Apakah benar gelar terakhir Anda adalah master dan diselesaikan di Inggris? Iya, benar. Apakah dengan kompetensi Anda bisa memberikan pernyataan bahwa Saudara Ramadan Hasyim meninggal pada pukul 9:30 malam hari? Itu adalah waktu kedatangan Bagas Notolegowo ke apartemen menurut karcis parkir yang dimiliki. Tidak, saya tidak bisa. Betul. Karena pada saat itu Bagas Notolegowo masih di lapangan parkir. Tambahkan 5 atau 10 menit. Itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk kurang lebih Bagas Notolegowo sampai ke kamar Ramadan Hasyim. Apakah Anda bisa memberikan pernyataan di ruang sidang ini bahwa Ramadan Hasyim meninggal pada perkiraan waktu tersebut? Tidak, saya tidak bisa. Perkiraan waktu meninggal korban adalah pukul 8 hingga 10 malam. Jadi, antara 8 sampai 10 malam itu adalah rentang waktu yang cukup luas. Mungkin saja ada orang lain datang ke ruangan tersebut untuk membunuh Ramadan Hasyim. Kabar nak? Papa yang apa kabar? Sehat. Papa sehat ya? Ada kemungkinan Papa dihukum mati nak. Tapi Papa tetap sehat kan? Nggak lucu Pak. Ada yang lebih lucu lagi. Mama bawa dukun santet ke sini. Terus tahu nggak? Dukunnya minta Papa ini pakai baju anti santet. Pak, kenapa mereka menyerang Papa di penjara? Apa tujuan mereka? Ya, Papa kan udah bilang. Mereka takut sama Papa. Kalau Ricky jadi mereka, Papa masuk penjara dan gak ikut pemilu itu udah cukup. Kecuali Papa punya informasi atau data penting yang bisa ngancam mereka. Nggak ada. Berarti ada sesuatu di apartemen. Ada apa, Rik? Ada apa? Kalian menyembunyikan sesuatu ke Papa ya? Ricky, kamu ke apartemen itu ya?
Ricky cuma mau bantu. Berapa kali Bapak bilang jangan berlaga jadi pahlawan dulu, Pak. Tidak ada yang lebih penting dari nyawa seorang anak. Kamu janji sama Bapak. Janji tidak boleh berbuat bodoh lagi. Janji! Janji!